Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada para pemimpin Nabi dan Rasul, baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergaulan adalah cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Menjadi hal yang tidak wajar apabila ada seseorang yang hidup tanpa bergaul. Karena pada sejatinya, bergaul adalah fitrah kita sebagai manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhanmu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Namun, seiring perkembangan zaman, kita mengenal yang namanya istilah pergaulan bebas, pergaulan tanpa aturan. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman bagi kita untuk berinteraksi dan bergaul di dalam masyarakat. Islam tidak melarang kita untuk bergaul dengan siapapun, termasuk dengan lawan jenis. Namun di dalam Islam terdapat aturan yang menjaga batas antara kita dengan yang bukan mahram. Lalu, bagaimanakah ciri seorang remaja dalam bergaul yang sesuai dengan syariat Islam? Remaja yang menjaga sopannya, sopan dalam berpakaian, sopan dalam perkataan. Selain menjaga kesopanan, kita juga menjaga yang namanya etika. Karena pada sejatinya kita tidak hanya bergaul dengan yang sesama atau sebaya saja. Pada era digital yang serba canggih ini, pergaulan bebas telah mengalami transformasi baru dan menimbulkan dampak yang lebih kompleks. Kita tidak bisa lagi mengabaikan dampak yang muncul akibat pergaulan bebas ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lalai, tidak boleh abai dengan fenomena pergaulan bebas baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kehadiran teknologi dan internet membuka pintu lebar bagi kita untuk berinteraksi dengan semua manusia di muka bumi ini. Namun, di tengah manfaat yang luar biasa ini, kita juga perlu berhati-hati dengan bahaya yang mengintai kita. Pergaulan bebas di era digital melibatkan perilaku yang melanggar etika dan moral, seperti pelecehan online, konten yang berbahaya, dan pengunggahan informasi pribadi yang sensitif. Dampak dari pergaulan bebas sangat nyata. Pertama, maraknya intimidasi dan pelecehan online yang menyebabkan seseorang mengalami kesehatan mental dan emosional. Seseorang cenderung lebih berani melakukan tindakan-tindakan ini di balik layar daripada melakukan secara langsung. Yang kedua, penyebaran informasi palsu menjadi lebih mudah dan ini berdampak pada penilaian dan pandangan di dalam masyarakat. Di era digital ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika, moral, serta tata cara berinteraksi dengan orang lain. Dalam Islam,
kita tentu harus memperhatikan prinsip apa saja dalam bergaul. Yang pertama, menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lakum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci dari mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga pandangan karena memandang kepada yang bukan mahram merupakan bagian dari zina. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam pasti mendapatkan zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina, zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina, zinanya adalah mendengar. Lisan berzina, zinanya adalah berbicara. Tangan berzina, zinanya adalah memegang. Kaki berzina, zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menutup aurat. Islam telah mewajibkan baik laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat. Aurat adalah bagian dari anggota tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Di samping menutup aurat, kita juga diharuskan mengenakan pakaian yang longgar dan tidak transparan, terutama bagi seorang wanita. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, wanita adalah aurat. Jika ia keluar, maka setan akan memperindahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan bebas memiliki dampak yang serius. Pertama, merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melanggar batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak itu akan merugikan kehidupan kita di akhirat. Yang kedua, pergaulan bebas dapat merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Ketika seorang terlibat dalam pergaulan bebas, maka akan menyebabkan keretakan pada hubungan keluarga, teman, maupun masyarakat di sekeliling mereka. Mereka akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap diri kita, rasa hormat terhadap kita, dan keadilan hubungan antar sesama manusia. Yang ketiga, pergaulan bebas dapat merusak fisik dan mental kita. Karena seseorang bisa mengalami gangguan seperti depresi, gangguan kesehatan, sehingga mengurangi kualitas hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai remaja-remaja yang sudah mengetahui akan hal itu, sebaiknya menghindari hal tersebut, karena itu akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.